Selamat pagi seluruh anak-anak kami kelas 10. Kita hari ini belajar matematika wajib tentang pertidaksamaan rasional dan irasional suatu variabel. Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional saja ya. Dengan kompetensi dasar pengetahuannya adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional suatu variabel. KD keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional suatu variabel. Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan konsep pertidaksamaan rasional dan menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional suatu variabel. Pengertian dari pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Bentuk umum dari pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan ya, sering disebut juga adalah 1. Fx per Gx lebih kecil 0 atau Fx per Gx lebih kecil sama dengan 0 dengan Gx tidak sama dengan 0. Yang nomor 2, Fx per Gx lebih besar 0 atau Fx per Gx lebih besar sama dengan 0 dengan Gx tidak sama dengan 0. Contoh 1, 2x kurang 4 per x tambah 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, pertama sekali karena ini sudah linear, pangkat variabelnya pangkat 1 linear, maka bisa kita langsung membuat 0. Pembuat 0 dari pembilang ya, pembilangnya 2x kurang 4. Berarti x sama dengan 2. Dari penyebutnya x tambah 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan minus 3. Nah, setelah kita buat pembuat 0 ini, kita buat garis bilangannya. Seperti ini. Nah, minus 3-nya di sini, kemudian 2-nya di sini. Nah, kita perhatikan tanda pertidaksamaan di soal ini ada sama dengan. Lalu kita, ini karena 2-nya dapat dari pembilang, maka ini kita buat bulat berisi. Nah, walaupun ada sama dengan di sini, untuk ini tidak boleh kita buat bulat berisi karena dia penyebut ya. Jadi di sini x tidak boleh minus 3 ya. Sehingga ini menjadi kosong. Oke. Setelah itu kita tentukan nilai-nilai di interval-interval ini. Apakah positif, apakah negatif. Nah, saya tertarik mengambil di sini. Antara minus 3 dengan 2 ada angka 0. Nah, kita ambil ya. Ambil angka 0, x sama dengan 0. Kita uji kembali ke soal itu. Bahkan 2 kali 0 kurang 4 dibagi 0 tambah 3. Nah, ini hasilnya negatif ini yang di atas ini. Yang di bawah ini positif. Sehingga negatif dibagi positif sama dengan negatif. Nah, dengan demikian ini negatif. Nanti di sini positif. Dan di sini positif. Oke. Maka kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah yang diminta soal ini kan lebih kecil sama dengan 0 ya. Berarti dia yang negatif. Ini nilai HP-nya. Kalau kita tuliskan di sini lebih kecil atau sama dengan 2, lebih besar dari minus 3. Kita tuliskan dalam HP himpunan X di mana X sama dengan lebih kecil sama dengan 2, lebih besar dari minus 3, X elemen bilangan real. Nah, seperti itu. Baik, perhatikan contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kurang 8 per 2X kurang 1 lebih besar dari 3. Karena di sebelah kanan itu tidak 0, maka kita kurangkan dengan 3 kedua ruas. Sehingga kita selesaikan seperti ini. X dikurang 8 dibagi 2X kurang 1 kurang 3. Lebih besar dari 3 kurang 3 tinggal 0.
Nah, dengan demikian kita sederhanakan X kurang 8 dikurangi 3 buka kurung 2X kurang 1, menyamakan penyebut ini ya, 2X kurang 1 lebih besar dari 0. Lalu kita kalikan ke dalam ini, X kurang 8 kurang 6X ditambah 3 per 2X kurang 1 lebih besar dari 0. Kita sederhanakan, negatif 5X dikurang 5 per 2X kurang 1 lebih besar dari 0. Nah, yang atas kita faktorkan lagi, keluar minus 5 nya, tinggal di sini X, tinggal di sini tambah 1 per 2X kurang 1 lebih besar dari 0. Nah, setelah seperti ini, pangkat X nya sudah satu semua linear ya, yang sebelah kanan sudah 0, kita langsung buat pembuat 0 nya. Pembuat 0 dari pembilangnya, kita lihat di sini X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 1. Dari penyebutnya, 2X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan setengah. Kemudian kita buat garis bilangannya. Nah, di sini minus 1. Nah, di sini setengah. Antara minus 1 dengan setengah ada angka 0. Jadi 0 kita uji ke soal ini. 0 ya. Kita uji. 0 ya. X sama dengan 0 uji ke soal yang sudah kita sederhanakan tadi. Berarti ini minus 5 dikali 0 tambah 1 ya kan. 0 tambah 1 per 2 kali 0 ya. 2 kali 0 kurang 1. Nah, yang ini negatif kan atas ya. Di bagian bawah ini juga negatif kan. Negatif dibagi negatif berarti positif. Oleh karena itu di sini positif. Oke. Maka di sini negatif. Kalau nggak percaya kita ambil dulu di situ lebih besar dari setengah 100 ya. 100 tambah 1 positif dikali 5 negatif, 100 dikurang 1 positif, negatif bagi positif negatif ya kan. Negatif. Nah, sekarang bulatan di sini. Dari soal ini tidak ada sama dengannya, otomatislah semuanya ini adalah kosong ya. Setelah itu maka HP-nya kita lihat soal yang diminta soal itu adalah lebih besar ya kan. Berarti ini lebih besar dari 0. Sehingga HP-nya kita tuliskan himpunan X di mana X ya kan lebih kecil setengah lebih besar dari minus 1, X elemen bilangan real. Demikian. Tentukanlah himpunan dari X kuadrat kurang 4X tambah 5 per X kuadrat tambah 2X kurang 24 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita karena ini pangkat 2, kita harus faktorkan dia supaya pangkatnya 1. Nah, ya, kita lihat dulu pembilangnya ya. Pembilang X kuadrat kurang 4X tambah 5. Kalau kita faktorkan kira-kira bisa enggak? Nah, kita tes dulu ya apanya, diskriminannya. D-nya adalah B kuadrat min 4 kuadrat, ini B-nya ya, dikurang 4 dikali A-nya, A-nya 1 kali C-nya kali 5. Jadi A-nya 1, B-nya minus 4, C-nya 5, 4 kali E. B kuadrat kurang 4AC ya kan, D-nya kan. Jadi 16 dikurangi 20. Berarti D-nya itu negatif. Negatif 4. Itu lebih kecil dari 0. Nah, dan A-nya tadi sama dengan 1 lebih besar dari 0. D lebih kecil dari 0, A lebih besar dari 0, maka yang terjadi adalah definite positif. Karena D-nya lebih kecil 0, A-nya lebih besar dari 0. Definite
positif. Nah, ini pembilang. Jadi pembilangnya itu nanti langsung kita buat positif saja di atas. Oke, sekarang penyebut. Penyebutnya kita faktorkan ya kan. X kuadrat tambah 2x kurang 24. Kita faktorkan dulu ya. Ini menjadi x ditambah 6 ya. X dikurang 4. Itu dia. Sehingga ini kita selesaikan menjadi ya, soal ini menjadi ini positif, definisi positif tadi. Nah, positif aja langsung kita tuliskan di atas ya. Di bawah faktorkan tadi x tambah 6 dikali x kurang 4 lebih besar dengan 0. Nah, jadi pembuat nolnya sekarang hanya penyebutnya ini. Nah, dari penyebutnya x tambah 6 sama dengan 0, x sama dengan minus 6. Yang kedua, x kurang 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Nah, kita buka garis bilangannya. Jadi yang atas ini langsung positif saja, nggak perlu lagi kita letakkanlah ini. Ada minus 6, ada 4. Karena ini semuanya adalah penyebut, maka ini semua bulat kosong, tidak boleh sama dengan ya kan, karena penyebut. Nah, sekarang kita tentukan isinya ini, positif atau negatif. Antara minus 6 dengan 4 ada 0. Kita ujilah 0 ke mana, ke sini. 0 ditambah 6 ya, kita uji ya gini ya. Positif dibagi, karena positif di atas. 0 tambah 6 dikali 0 kurang 4. Berarti positif dibagi, ini positif, ini negatif. Berarti negatif, hasilnya negatif. Berarti hasilnya negatif ya. Sehingga di sini negatif. Maka di sini positif ya. Kalau nggak yakin, lebih besar 4, 100 tambah 6 positif, 100 kurang 4 positif, positif ya kan? Positif. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah x di mana? Yang diminta soal ini yang positif, berarti ini dan ini. Kita tuliskan x lebih kecil dari minus 6 atau x lebih besar dari 4. X elemen bilangan prima. Seperti itu. Contoh 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat kurang 3x kurang 10 per min x kuadrat tambah 2x kurang 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita faktorkan pembilangnya ya. Menjadi gimana? Pembilangnya kita faktorkan ya. X kuadrat kurang 3x kurang 10. Ini bisa kita faktorkan menjadi x di 10 itu 5 kali 2 ya. Berarti kurang 5 ya kan, x ditambah 2. Oke. Nah, sekarang penyebut. Ini udah pembilang jelas penyebutnya. Nah, di situ perhatikan bahwa itu nggak bisa kita faktorkan ya. Nah, perhatikan A-nya minus 1. Kita hitung diskriminannya ya. Diskriminan B kuadrat 2 kuadrat kurang 4 dikali A. A-nya minus 1 dikali C-nya minus 3. 4 dikurang 12. Min ya. Jadi negatif dia kan. Jadi ini minus 8. Berarti lebih kecil dari 0. Nah, A lebih kecil dari 0. D lebih kecil dari 0. Ini menjadi definite negatif. Ingat, definite negatif. Nah, kan? Kalau tadi A-nya lebih besar 0, D lebih kecil 0, definite positif. Baik, dengan demikian seluruh nilai penyebutnya itu nanti negatif. Berapapun nilai X-nya, maka nilai fungsinya negatif. Maka kita tuliskan ini soal menjadi, kita faktorkan tadi yang atas X kurang 5 kali X tambah 2, ya kan? Nah, di sini per negatif, gitu langsung. Kita buat negatif. Lebih kecil 0.
Nah, pembuat nolnya menjadi, penyebut aja ya, X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan minus 2. Kita bikin garis bilangannya. Berarti di sini adalah minus 2, di sini adalah 5. Karena di sini ada sama dengan dari pembilang seluruhnya, maka ini kita bulati. Ini kita bulati. Oke. Sekarang kita tentukan nilai di interval ini. Antara min 2 dengan 5 ada angka 0. Lebih enak nih ya, 0. 0 dikurang 5 adalah negatif. 0 tambah 2 adalah positif. Negatif dikali positif adalah negatif. Negatif dibagi negatif. Ingat, di bawah negatif menjadi positif. Di sini adalah negatif. Coba lebih besar dari 5, 100 ya. 100 kurang 5 positif. 100 tambah 2 positif. Kalau positif dibagi negatif. Oke. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana yang diminta soal itu negatif ya. Ini dia ya kan. X lebih kecil dari atau sama dengan minus 2, atau X lebih besar sama dengan 5, X elemen bilang real. Seperti itu.